Guys, BNQ Global baru saja mengumumkan penutupan total bursa mereka akhir bulan ini guys. Banyak yang bilang ini transformasi Web3, tapi apakah ini awal dari sebuah exit scam? Hari ini kita bedah apakah ini strategi migrasi atau justru cara mereka menutup toko dan membawa lari aset kamu guys. Nah, di sini aku mau tunjukkan secara objektif ya, jadi penilaianku mengenai hal positif dan juga hal negatif, serta gimana sih cara memindahkan aset kalian nanti guys di dompet Web3. Dan pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai biar teman-teman nggak salah langkah, karena ini ada durasi waktunya, jadi teman-teman harus dengan cermat, takutnya nanti malah salah guys. Oke teman-teman ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita gas. Nah jadi ini ya guys, si BNQ itu sudah mengumumkan sebuah pembaruan atau informasi mengenai penutupan platform mereka atau bursa mereka yang centralized exchange. Di sini disebutkan ya, ini mulai tanggal 13 Juni 2026 ini menutup deposit dan penarikan guys. Jadi ditutup ya, sudah nggak bisa. Ini alasan mereka itu kemarin kalau nggak salah tuh karena ada yang mencoba menyerang platform mereka guys. Jadi mereka tuh bilangnya ada yang nyerang. Jadi dia ya ini tadi alasan dia soal security ya, keamanan kayak gitu. Kemudian dia hanya menerima ya layanan deposit itu hanya melalui ERC20 BNQ yang masih tersedia, artinya lewat smart contract ya, atau yang kontrak di Ethereum. Ini tutup total tuh pada tanggal ini guys, 30 Juni 2026 guys ya. UTC plus 8 mungkin ya waktu Vietnam ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian tanggal 14 Juni 2026 konversi mesin mining menjadi daya komutasi ya, artinya semua konversi mesin mining itu menjadi daya komutasi, artinya satu mesin itu dihargai $1, kurang lebih seperti itu. Kemudian tanggal 15 Juni 2026 menghentikan mining dan penerbitan daya baru, artinya sudah nggak bisa mining dan nggak bisa ngebakar lagi guys, kayak gitu. Nah tanggal 16 ya ini disebutkan membuka aset finansial dan konversi BNQ. Jadi tanggal 16 besok kalian tuh bisa mengkonversi menjadi token BNQ, dan distribusi BNQ itu dihitung berdasarkan daya individual dibagi total daya dikali total alokasi BNQ. Jadi ada rumusnya lah untuk dapatnya berapa kayak gitu. Nah tanggal 18 Juni 2026 ini penutupan mining pool. Jadi pool itu udah nggak bisa untuk apa ya, kita bertransaksi lagi lah, kan ada mining poolnya itu yang buyback hash rate pool ya, artinya sudah di stop. Kemudian 16 sampai 30 ya Juni 2026 itu ada waktu untuk periode penarikan BNQ. Jadi diminta untuk menarik BNQ kita guys. Nah ini yang nanti kita akan coba bahas. Cara nariknya itu harus dipindahkan ke dompet Web3, bisa pakai OKX, Binance, Bitget, atau juga bisa MetaMask guys, kayak gitu. Yang penting support jaringan BSC ya, Binance Smart Chain kayak gitu. Tanggal 30 Juni 2026 penutupan resmi bursa terpusat. Nah seperti itu. Jadi si platform dia ini kan CEX ya, Centralized Exchange. Infonya BNQ ini akan beralih itu pada bulan Agustus akan menjadi Decentralized Exchange. Artinya ya seperti platform yang sudah ada yang cukup terkenal, yaitu Hyperliquid guys, kayak gitu. Nah jadi ini ya guys, ini pengumuman detailnya kalian bisa baca di Telegram mereka kayak ginilah guys, kalian bisa baca, tapi intinya seperti itu guys. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan tentunya buat teman-teman semua, apalagi yang baru aja join guys, kayak gitu. Ini gimana bang? Waduh, ini apakah aman atau enggak atau bagaimana? Nah oleh karena itu aku mau coba share kepada teman-teman tentunya ya guys, secara objektif, jadi yang positif dan negatif. Nah, cuma sebelum lanjut aku mau kasih disclaimer, not financial advice, do your own research ya guys. Artinya di sini bukan ajakan untuk berinvestasi. Di sini aku share, dan sama guys, aku juga punya aset di sini yang sedang aku lock. Jadi kita sama-sama asetnya ada di sini ya. Cuman kebetulan aku rutin ya guys. Aku rutin, ada yang aku simpan, ada yang aku tarik, dan ada yang aku bakar. Jadi hybrid lah, sering aku ulang-ulang. Aku mainnya tuh hybrid, dan sebenarnya modal aku tuh sebagian besar modal aku tuh sudah aku tarik guys. Jadi kalau aku buy ya, trade di sini tuh sudah menggunakan profit guys, kayak gitu. Nah, gini ya guys. Jadi kalau teman-teman mau pahami gitu kan, kalau kita membaca hari ini ya, hampir semua aset kripto itu memang ancur-ancuran guys ya, ancur-ancuran kayak gitu. Bahkan si Bitcoin itu juga sama guys. Jadi semua memang turun, dan ini memang sepertinya bear market. Dalam kondisi bear market kayak gini guys, sebenarnya platform yang besar-besar pun ya, exchange yang besar-besar pun, misalnya Binance, OKX, Bitget, atau yang lainnya, itu juga terjadi apa ya guys, penurunan gitu, likuiditas, atau artinya uang yang di dalam platform itu juga berkurang guys. Karena harga-harga token di sini juga pada longsor semua guys, kayak gitu ya. Jadi ya nggak cuman BNQ kayak gitu.
Ini yang teman-teman harus pahami. Jadi semua orang pada narik, bahkan volume di sini kalau teman perhatikan awalnya gede kan waktu ini misalnya Ethereum ya. Di sini waktu dia ATH atau harganya waktu naik tinggi bullish kayak gitu. Ini tebel guys di sini nih. Kamu bisa lihat kan di sini tebel. Cuman setelah mulai turun harganya itu sudah mulai nipis guys. Nah, ini di ETH kemudian di BTC. Nah, di BTC juga sama ya, ini gede di sini tebel kemudian mulai ya nurun lah kayak gitulah. Biasa itu guys, seperti itu. Jadi memang ya aset kripto adalah aset yang beresiko ya. Makanya teman-teman kalau main di sini tuh harus siap dengan segala resiko tentunya. Nah, kemudian nih guys, kita mau coba ngomongin dulu dari sisi positif ya guys. Sisi positifnya, jadi dari sisi positif yang aku lihat ya guys, si BNK itu memang ngasih jadwal. Jadi kita punya waktu persiapan nih guys untuk melakukan apa ya, semacam migrasi gitu dari CEX ke DEX, karena mereka akan jalan sebagai decentralized exchange. Dan konsep di sini dia itu sebenarnya juga melakukan konsep dari platform mereka itu seperti hyperliquid. Jadi hyperliquid itu juga ada konsepnya itu kayak burn ya. Cuman dia konsepnya burn itu dari profit platform untuk ngebeli tokennya dan kemudian dibakar guys. Nah, kalau di sini dia konsepnya ditambang, kemudian dari token-token yang sudah dirubah dari BNK dirubah jadi hash rate itu juga nanti di burn, dan dia juga melakukan burn. Itu sudah dilakukan guys. Nah, bedanya kalau di sini ada konsep mining seperti ini, kalau si hyperliquid kan enggak ya kayak gitu guys. Nah, jadi dari sisi positif ya guys, ini ada poin-poin yang teman-teman bisa pelajari dari BNK Global ini guys. Dengan beralih ke ekosistem terdesentralisasi atau DEX atau Web3 ya, platform mengklaim dapat mengurangi resiko peretasan terpusat yang sering menimpa bursa tradisional. Jadi memang benar guys, banyak platform CEX kayak gini kalau udah dibobol ya semua aset orang tuh bisa kena guys. Tapi kalau di DEX atau Decentralized Exchange itu kan kita pakai wallet Web3, artinya aset kita tuh yang pegang ya kita sendiri guys, bukan si platform kayak gini. Itu yang terjadi di Hyperliquid kayak gitu guys. Kemudian kedaulatan aset pengguna ya. Jadi melalui integrasi Web3 wallet, pengguna memiliki kontrol penuh atau private key mereka sendiri, yang secara teori lebih aman daripada mempercayakan aset di dompet bursa terpusat. Artinya besok ini kalau di sini kan kita ngeliat ada wallet nih. Ya, wallet kita yang ada di sini itu guys, itu kan yang kontrol ya si BNK Global kayak gitu guys. Dan kemarin-kemarin kan dia juga ada masalah dengan soal nama ya. Namanya pertama BitNasdaq, kemudian sekarang dia rubah karena mungkin kena teguran dari Nasdaq. Jadi dia berubah jadi BNK Global. Nah, dia mengklaim bahwasanya tuh mereka memang kena masalah soal regulasi. Jadi untuk CEX atau bursa ya kayak gini, bursa kripto kayak gini guys, untuk bikin sebuah platform itu bisa jalan dengan regulasi yang benar, itu tidaklah murah dan tidaklah mudah guys. Artinya dia harus punya izin. Ya sejelek-jeleknya kalau dia main global itu harus tembus dulu izinnya sampai approve di SEC ya guys. Itu semacam kayak institusi yang memang mengatur regulasi guys, soal keuangan lah di Amerika Serikat guys. Ya seperti itu. Itu untuk yang global, setidaknya dia tembus itu dulu. Nanti kalau mau di market Eropa dia juga harus nembusin. Kalau di market Asia setidaknya tuh di MAS kalau nggak salah seperti itu guys. MAS itu di Singapura. Jadi harus ditembusin dulu peraturannya. Kalau peraturannya tuh udah beres, dia bolehlah jalan kayak gitu. Itu udah dijalankan untuk beberapa exchange yang global, misalnya Binance, OKX, Bitget itu juga menjalankan itu. Dan ini biayanya besar. Jadi ya mungkin kalau diatur dengan duit yang tipis ya sulit sekali guys untuk tembus itu. Nah, kemudian dengan alasan dia bermigrasi kayak gini guys, kita kan transaksi tuh di sini. Ya, BNK seperti ini. Itu semua transaksi itu kan belum on chain ya, artinya cuma di dalam platform ini, artinya kita nggak bisa tracking dengan mudah guys. Nah, artinya dengan dia itu beralih ke DEX itu ada keunggulannya ya. Misalnya jika teman-teman tuh bertransaksi di DEX, misalnya kayak di PancakeSwap, setiap transaksi akan tercatat secara publik, artinya semua orang bisa ngecek guys ya, seperti itu. Kemungkinan siapapun memverifikasi arus keluar masuk itu bisa dicek dengan mudah ya. Cuman kalau kita di sini itu nggak bisa guys. Ya, namun bisa cek dulu atau coba main ke PancakeSwap, itu cara ngeliatnya seperti apa di blockchain guys kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga ada efisiensi operasional karena penutupan bursa terpusat dapat memangkas biaya operasional yang tinggi. Memungkinkan tim untuk fokus sepenuhnya pada pengembangan produk seperti DeFi atau utilitas token lain guys. Nah, itu dari sisi positifnya kalau mereka beralih ke Web3 atau ke DEX ya guys, seperti itu.
Ini yang cukup oke, cuman kan ada beberapa sisi negatif yang aku melihatnya ini cukup jadi apa ya guys, cukup teman-teman juga perhatikan gitu kan, nggak cuman asal ngikut-ngikut aja dari pengumuman yang dia umumkan di sini guys. Kalau aku pribadi kan selalu mencoba untuk share ke teman-teman untuk segala informasi itu diikuti guys. Nah ini salah satunya yang sudah aku rangkum juga. Untuk sisi negatifnya ya guys, ini ada beberapa hal. Misal ya untuk poin-poin negatif atau resikonya nih guys. Jadi urgensi dan batas waktu. Jadi si BNQ Global itu memberi waktu kurang lebih 3 minggu ya, dari 12 Juni sampai 30. Nah, untuk konversi aset ke penarikan adalah tekanan yang tidak wajar ya. Ini menurutku ya. Hal ini sering digunakan untuk pemicu kepanikan guys. Makanya kemarin tuh banyak yang panik gitu kan. Mungkin teman-teman juga salah satu yang panik karena ngeliat harganya longsor bahkan sampai tembus di berapa ya. Nah kemarin kan sempat turun di 0,00001 ya guys, ini pokoknya sekian inilah. Nah aku nggak sempat buy kemarin itu guys, aku dapat di sekitar sini lah ya. Kemarin tuh dia di sini guys, di 0,004 guys, kurang lebih aku belinya di situ tadi. Nah ini yang membuat orang kalau panik itu pasti nggak mikir guys. Nah kalau nggak mikir mereka pasti ya berusaha jual pengennya ditarik, padahal penarikan itu juga di lock atau dikunci. Nah aku ngerti kenapa kalau dikunci, ya mereka takut kalau semakin kering likuiditasnya di sini guys, maka banyak orang yang juga akan ikutan ya. Ini sebelum jadwal dia udah bubar duluan kalau banyak yang narik kayak gitu guys. Nah terus yang menjadi negatif yang menurutku ya pandanganku itu ada kewajiban konversi ke BNQ. Jadi kalau teman-teman punya BTC, ETH atau USDT itu semua harus dikonversi ke BNQ. Lah kenapa harus dikonversi gitu pertanyaannya. Ini kan seolah-olah jadi kita kayak dipaksa gitu kan harus ke BNQ. Walaupun ya memang goal mereka ya tujuannya untuk BNQ ini punya likuiditas, artinya belum mengering ya, belum hilang lah, maksudnya masih ada uangnya kayak gitu. Nanti kalau ke DEX itu masih ada likuiditasnya guys. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan lagi buat diriku pribadi nih guys, ketidakpastian likuiditas di masa depan ya. Jadi dia mengumumkan akan masuk ke PancakeSwap di bulan Agustus guys, tanpa adanya transparansi mengenai liquidity lock atau penguncian likuiditas atau audit kontrak pintarnya. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita, nanti kalau dia udah masuk di PancakeSwap apakah likuiditasnya tuh di lock? Kalau di lock tuh berapa lama harusnya dijelasin guys. Ini dia belum ngejelasin itu ya, nggak tahu besok ya. Nah jadi bisa saja ini jadi problem nanti guys kalau di apa ya, di platform ini tidak menjelaskan kapan kayak gitu. Kemudian ada resiko itu aset hangus guys. Jadi kebijakan bahwa aset akan hangus tanggal 30 Juni ya. Jadi kalau teman-teman itu nggak segera ya memindahkan sebelum tanggal 30 Juni yang ada di sini, maka asetnya teman-teman itu akan hangus. Nah inilah, jadi kita punya kesempatan tanggal 16 besok itu sampai tanggal 30 guys ya. Terakhir tuh ya 29 lah amannya kayak gitu. Jadi ini ya menurutku ya jadi kayak kita terpaksa nih harus pindah guys gitu, kayak pindah rumah gitu, walaupun alasan mereka karena masalah security ya guys kayak gitu. Nah kemudian yang paling parah ya guys kayak gini, itu kemungkinan juga bisa jadi exit scam. Nah exit scam tuh misalnya apa guys ya, misalnya gini, ini cuma perkiraan loh guys ya. Menurut pendapatku pribadi, kenapa token itu kalau listing atau masuk di DEX itu juga ada dua skenario yang menurutku rada ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedapnya gini guys, kalau dia listing ya dia jelas dikurasi ya di beberapa platform, cuma ada risikonya juga whale atau pemain besar tuh masuk. Kalau masuk tuh berarti yang kecil-kecil ini juga akan jadi ampas guys, karena ada apa ya, market maker yang mainin harga guys, si bandar-bandar itu guys tuh. Cuman masih cukup aman kalau masuk di bursa yang cukup terkenal kayak gitu. Kalau misal token ini benar-benar listing di misalnya Binance, OKX atau di Bitget kayak gitu. Sayangnya kan dia nggak jadi listing nih, artinya dia malah pindahnya ke DEX atau ke misalnya ke PancakeSwap. Nah ini juga ada resikonya. Resikonya apa guys? Karena ini tuh semua orang bisa masuk, semua orang bisa trading ya lewat DEX, lewat blockchain kayak gitu. Ya bisa jadi juga yang paling terburuk, si foundernya ini, timnya itu juga bisa narik atau jualan guys, walaupun dia tidak langsung rakpul gitu atau langsung ngedam, bisa aja enggak, cuman ya ada kemungkinan karena lewat DEX kayak gitu. Artinya dia cuman mau exit ya kayak gitu, mau keluar ya kayak gitulah. Itu apanya ya menurutku ya resiko. Nah, contohnya kita lihat di sini ya, resiko-resiko yang kemungkinan kan ini masih cukup tebel ya guys. Tiba-tiba ini ada yang turun ya, aku nggak ngerti ini. Kemarin kan aku ngeliat sudah pernah bahas ya di grupku. Di sini tuh ada transaksi ribuan dolar guys. Tuh ini ada yang buy, ini ada yang sell tuh. Kamu lihat order booknya ya. Ini masih ada yang jalan, itu kemungkinan adalah orang-orang yang masih punya aset dan trading. Dan kebetulan aku tadi juga sudah
apa ya, ngonversi sebenarnya USDT ku ketika harganya di 0,004 guys. Nah, strateginya apa nih kalau kita ngeliat kondisi seperti ini, biar teman-teman misal ya, kita ngomong hal terburuknya kalau dia itu misalnya masuk ke DEX walaupun dia tidak rakpul ya, tapi kan ada pemain besar, ada market maker ya guys ya, teman-teman harus siap gitu kan. Nah, siapnya apa? Selama ada likuiditas, masih ada duitnya di sana, menurutku ya segera aja di-sell, segera ditarik. Itu strategiku ya. Nanti kalau udah pindah tanggal 16 ya teman-teman harus bisa. Nah, oleh karena itu teman-teman nanti harus pakai kontrak address BNQ yang BEP20 BSC ya guys, yang BSC di jaringannya Binance kayak gitu. Nah, kita nanti akan masukkan ke dompet Web3, misalnya nanti aku ke MetaMask atau OKX atau Bitget guys. Nah, nanti akan aku kasih tutorialnya secepatnya ya guys, kayak gitu. Nah, biar teman-teman bisa segera memindahkan, karena kalau sampai telat tanggal 30 teman-teman nggak segera memindahkan asetnya teman-teman ya jelas hangus kayak gitu kan. Nah, dari pelajaran ini guys ya, ada beberapa hal yang menjadikan alasanku kenapa belajar dari hal kayak gini tuh penting ya. Penting sekali ya. Aku nggak cuman BNQ, sebenarnya udah sering juga yang kena rug pull, kena scam, udah sering guys. Cuman ini cukup, menurutku masih ada cuannya lah. Aku tuh selalu berusaha untuk ngamanin cuanku guys ya. Jadi kalau hilang pun ini bukan hilang karena rugi, tapi aku sebenarnya sudah cuan. Nah, ini problem dari BNQ sebenarnya menurutku mulai semenjak dia gonta-ganti aturan guys. Itu jadi community tuh kayak sebel aja, yang kayak hashpool ganti ini ganti itu. Nah, dan itu cepet banget gitu kan. Jadi belum stabil dia udah ganti aturan, alasannya untuk bikin platform ini biar bisa bertahan di bear market. Jadi memang tantangan platform itu adalah bear market. Ketika bear market banyak orang kan narik duit guys. Nah, jadi dari belajar pengalaman kayak gini guys, sebenarnya aku tuh ya beberapa minggu ini kan aku nggak aktif baik di konten maupun di Telegram guys. Aku tuh sebenarnya sedang buat aplikasiku sendiri. Cuman bedanya gini guys, aku nggak mau apa ya, kayak promosi seperti airdrop kayak gitu ya, airdrop atau ngunggulin token tuh enggak. Aku lebih fokus ke fungsi guys. Jadi ini sebuah mini apps ya, mini apps Telegram yang aku nanti rencananya build itu tujuannya dari permasalahan guys. Jadi di sini kemungkinan teman-teman bisa cuan nggak? Ya ada kemungkinan guys. Cuman konsepnya bukan bagi-bagi token, aku nggak main kayak gitu. Jadi yang aku kerjakan di sini itu adalah belajar dari sebuah masalah guys. Masalah apa yang dihadapi oleh komunitas ya, kayak kamu yang mungkin berburu airdrop, cari cuan gitu ya, pengen tambahan uang kayak gitu-gitu. Nah, ini untuk komunitas. Kemudian untuk brand, ini pemilik usaha atau UMKM atau toko atau apapun itu yang intinya punya merek lah atau perusahaan kayak gitu, pasti butuh kan exposure atau butuh ya user atau segala macam lah ya. Ini tujuannya untuk itu. Kemudian yang terakhir itu untuk kreator, misalnya kamu adalah KOL atau influencer atau apapun itu yang intinya teman-teman tuh ya konten kreator kayak gitu yang membutuhkan apa ya, mungkin monetisasi atau tambahan income dari komunitinya teman-teman. Nah, tiga hal ini aku coba jawab guys, baik komunitas, brand dan juga kreator kayak gitu. Walaupun di sini juga ada fitur earn dan mining guys. Nah, cuman mining di sini tuh nggak kayak konsep di yang lainnya. Aku akan mainkan di sini tuh lebih ke pada apa ya guys, kayak semacam loyalty. Dan ini ya sebagai kayak bukti bahwasanya teman-teman itu bisa dapetin passive income tuh dengan cara awalnya juga harus bekerja gitu kan. Harus bekerja dengan membantu, tentunya membantu baik brand atau yang kreator atau yang lain lah. Jadi ini saling terhubung nanti. Nah, ini sudah aku jelaskan di websiteku guys. Jadi goalku di sini itu belajar dari sebuah pengalaman gitu kan. Karena aku ngeliat sendiri di grupku Telegram itu banyak yang diserang scam ya, banyak diserang bot. Nah, itu tuh aku bikin tool sendiri. Sebenarnya tujuannya untuk grupku Telegram pribadi guys, awalnya kayak gitu kan. Karena aku pengen build grup yang bersih, clean dari spam dan juga scam dan juga bot-bot yang gak jelas itu. Kemudian kalau bagi pengiklan yang butuh exposure, yang butuh traffic, nah kita juga akan sediakan kayak gitu. Dan juga untuk teman-teman juga yang mungkin kreator yang punya grup, punya member juga bisa monetisasi gimana. Dan tentunya buat teman-teman yang misalnya hari ini cari airdrop ya, cari cuan tambahan lah. Di sini tuh ada namanya social mining pool. Ya nanti akan aku share, ini belum fix ya guys. Intinya aku disclaimer dulu, ini belum fix, cuman aku kasih teaser aja. Nah, ini poinnya teman-teman tuh ya dengan membantu guys. Konsepnya membantu dulu. Membantu siapa? Ya membantu misal ya teman-teman pengen bantu, di sini ada nanti perusahaan atau pebisnis atau UMKM atau siapa yang punya merek pengen di push, ya teman-teman harus bantu dia untuk bertumbuh. Dan sebagai rewardnya, nah itulah teman-teman nanti bisa dapat cuannya. Kurang lebih sih kayak gitu. Tapi poin utama di sini itu aku pingin bikin grup yang clean ya, yang bebas dari spam,
Bahkan juga nanti ada kayak semacam directory project-project yang scam dan tidak. Ini berdasarkan dari penilaian komunitas guys. Jadi teman-teman tuh pengennya tak ajak andil untuk ngefilter mana yang scam mana yang enggak. Artinya kita mau coba sharing beberapa hal yang mungkin bisa jadi guys, informasi yang berguna lah untuk teman-teman yang lain, mungkin yang membutuhkan ya proyekan yang benar-benar ya legit gitulah, bukan yang scam kayak gitu guys. Nah, ini masih dalam beta ya, aku belum bisa tunjukin. Kalau teman-teman pun main di sini ya silakan aja, botnya bisa diakses, cuman ya karena ini masih beta guys ya, kemungkinan bisa saja nanti ada reset, ada bug, ada segala macam, dan memang belum aku launching guys. Nah, cuman ke depan ini harapanku bisa ngebantulah teman-teman semua di komunitas, baik yang punya merek atau brand perusahaan, dan juga para kreator misalnya untuk influencer atau KOL, YouTuber dan segala macam lah guys, kayak gitu. Nah, nanti update-nya teman-teman bisa cek di channel khusus ini ya guys, channel yang khusus untuk projectku ini. Kalian bisa join dulu, nanti informasi akan ada di sana. Teman-teman, cara nyupportnya gampang, nggak perlu langsung gimana-gimana, kalian cukup join aja atau mau tanya-tanya juga boleh. Ini pun belum lengkap ya guys, masih aku buat kayak gitu. Nah, jadi guys, kembali lagi kita ke sini ke BNK Global. Kalau kita ngeliat seperti ini ya, intinya teman-teman tetap waspada ya. Waspada itu bukan berarti langsung negatif thinking, juga enggak. Slow aja dulu. Kita cek dulu sampai tanggal 16, nanti akan aku berikan tutorial untuk mindahin asetnya guys. Karena menurutku penting harus dipindahin dan sesegera mungkin nanti dilihat ya. Usahakan teman-teman segera beli di harga bawahnya BNK guys, biar dapatnya banyak. Kalau nunggu dia makin melambung, ini makin hati-hati. Karena kalau teman punya dolar banyak, beli di harga mahal ya juga dapatnya sedikit kan. Padahal nanti hitungannya adalah konversi guys. Nah, aku untung udah ngebeli di harga 0,004 guys. Tadi setelah tahu informasi ini aku udah jual beberapa USDT ku, dan yang lainnya udah aku konversi yang nggak bisa aku withdraw. Cuman sebelumnya aku kemarin udah sempat withdraw guys. Nah, kayak gitu ya guys. Nanti kalau teman-teman mau tanya jawab silakan ke grupku Telegram, udah aku sematkan juga. Intinya ya kita sama-sama biar ya aman gitu aja lah, teman-teman nggak terlalu rugi kayak gitu ya. Saya berharapnya teman-teman kemarin udah take profit ya, jangan duitnya ngendap di sini semua kayak gitu. Intinya selalu dipelajari ya, aku juga melajari setiap pergerakannya, bahkan aku juga ngomplain juga ke beberapa timnya dari BNK Global ini guys. Ya salah satunya perubahan aturan yang tiba-tiba itu ya menurutku kurang bagus sih, karena nggak stabil kesannya kayak gitu guys. Oke ya teman-teman ya, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau ada yang kurang nanti akan aku update lagi. Silakan komentari pertanyaan teman-teman gimana, karena kita belum bisa mindahin, jadi aku belum bisa kasih tutorial gimana memindahkan BNK Global dari sini, dari checks ke dompet Web3 atau non custodial ya guys. Jadinya aku belum bisa tunjuk tutorialnya. Nanti tanggal 16 aku coba kasih tutornya guys. Oke teman-teman ya, tetap semangat dan ciao.